Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pemirsa Tanmiyah TV dimanapun berada, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dalam kegiatan Tanmiyah TV. Pada kegiatan kali ini insyaallah kita akan berusaha untuk mentadaburi surat Yasin ayat yang ke-12. Sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kamilah yang menghidupkan orang-orang yang telah meninggal itu, dan kami menuliskan apa yang mereka kerjakan selama mereka hidup dan jejak-jejak perjalanan mereka, dan segalanya kami catat di dalam catatan amal mereka. Jemaah sekalian dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam ayat ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah yang akan membangkitkan manusia pada hari kiamat nanti, dan Allah Subhanahu wa taala mampu melakukan itu dengan sangat mudah. Dan setelah manusia itu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan menghisab apa yang telah mereka lakukan selama hidup mereka di dunia ini. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu, dan kami tulis apa yang mereka kerjakan selama hidup mereka. Salat mereka, silaturahim mereka, tilawah Quran mereka, sedekah mereka, tilawatul Quran mereka. Kemudian begitu juga ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala hal-hal yang buruk yang mereka kerjakan daripada maksiat, lalai dan lain sebagainya. Kemudian jemaah sekalian dirahmati Allah, ternyata Allah Subhanahu wa taala bukan hanya menulis atau bukan hanya mencatat apa yang kita kerjakan semasa hidup, baik itu kebaikan atau keburukan, tapi Allah Subhanahu wa taala juga mencatat jejak-jejak apa yang kita tinggalkan daripada kehidupan ini. Barangkali selama semasa hidup kita pernah membangun masjid, kemudian masjid itu berjalan dengan baik, orang-orang sholat di dalamnya, orang-orang belajar Islam di dalamnya, itu pun akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita sebagai amal soleh kita meskipun kita telah meninggal. Itulah yang disebut dengan athar, itulah yang disebut dengan jejak, bahwasanya kita pernah hidup di dunia ini, bahwasanya kita pernah menjalankan hidup di permukaan bumi ini, masjid itu yang kita bangun, sekolah itu yang kita bina, dan lain sebagainya, orang-orang itu yang kita ajarkan, maka itu adalah jejak hidup kita, meskipun kita telah tiada, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mencatat itu semua atas nama kita. Nahnu naktubu ma qaddamu wa atharahum, kami akan menulis, kata Allah, apa yang mereka kerjakan semasa hidup dan jejak-jejak yang mereka tinggalkan, bekas-bekas yang mereka tinggalkan ketika mereka hidup. Nah, jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini sebagai motivasi bagi kita kaum muslimin untuk memperbanyak amal soleh dan untuk memperbanyak amal jariah. Kenapa demikian? Karena amal jariah yang kita kerjakan, amal soleh yang kita kerjakan, itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya meskipun kita telah tidak ada lagi di permukaan bumi ini. Kemudian juga orang-orang yang tergelincir kakinya di dalam maksiat pada Allah Subhanahu wa taala juga hati-hati, jangan sampai jejaknya masih berlaku di dunia ini. Dia pernah mengajarkan orang berbuat maksiat, mengajarkan orang berbuat salah, mengajarkan orang hal-hal yang tidak baik, sehingga orang yang mereka ajarkan hal-hal yang tidak baik itu tetap mengamalkan perbuatan buruk itu meskipun dia telah meninggal dunia, maka dosanya pun akan dicatat atas nama orang yang telah meninggal dunia tersebut, karena dialah yang mengajarkannya, karena dialah yang memberikan inspirasi kepada mereka. Kemudian jemaah sekalian dirahmati Allah, di dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Abu Umamah Al-Bahili, di sana Rasulullah SAW bersabda, "Laisa syai'un ahabbu ila Allah min qatrataini wa atharain."
Tidak ada yang lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala melebihi 2 tetes dan 2 bekas. Kemudian Rasulullah menyebutkan qatratu dumu'in min khasyatillah, yang tetesan pertama adalah tetesan air mata yang keluar karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, wa qatratu dahmin tuhraqu fi sabilillah, dan tetesan darah yang menetes karena berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang dimaksud dengan 2 bekas, wa ammal atharan. Adapun yang dimaksud dengan 2 bekas, kata Rasulullah, fa atharun fi sabilillah. Bekas yang ada pada badannya atau pada anggota tubuhnya karena dia berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, wa atharun fi faridatin min faraidillah taala. Kemudian juga bekas yang ada pada tubuhnya karena melaksanakan kewajiban-kewajibannya faridah kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti dia salat, ya, di lututnya terlihat ada warna hitam karena dia berlutut, karena dia ruku, ya, karena dia sujud. Kemudian di mata kakinya yang menghitam karena dia melaksanakan salat dan lain sebagainya, itu adalah bekas. Atau ketika melaksanakan ibadah haji, barangkali dia tergelincir, kemudian karena tergelincir kakinya berdarah, kemudian sehingga memberikan bekas pada tubuhnya, dan itu adalah athar, itu adalah bekas-bekas ketika dia melaksanakan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bekas ini pun akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kebaikan bagi dirinya. Maka jemaah sekalian dirahmati Allah, ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya Allah akan mencatat apa yang kita kerjakan semasa hidup dan jejak yang kita tinggalkan setelah kita meninggal dunia. Begitu juga dengan suatu ketika Bani Salamah yang mereka rumahnya jauh dari Masjid Nabawi, kemudian mereka sering telat kalau datang ke masjid. Lalu mereka berpikir, bagaimana kalau seandainya supaya mereka pindah ke lokasi yang posisinya dekat-dekat dengan Masjid Nabawi, supaya kalau azan berkumandang mereka bisa mendengarnya dan bisa cepat bergegas ke masjid dan tidak telat. Nah, kemudian pada saat itu mereka sudah melihat posisi barangkali tempat-tempat yang menurut mereka ini baik atau bagus untuk dijadikan sebagai tempat tinggal. Kemudian informasi itu didengar oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah bertanya, wahai Bani Salamah, aku mendengar bahwasanya kalian akan berpindah rumah atau pemukiman kalian akan dipindahkan dekat-dekat dengan masjid supaya kalian mudah datang ke masjid. Kemudian orang-orang Bani Salamah itu mengatakan, iya wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda pada saat itu, Bani Salamah diyarakum tuktabu atharakum, diyarakum tuktabu atharakum. Wahai Bani Salamah, hendaklah kalian berdiam di kampung kalian dan berjalanlah ke tempat ini, karena jejak langkah kalian menuju masjid ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala untuk kalian. Nah, makanya sahabat-sahabat dari Bani Salamah pada saat itu mereka tidak jadi pindah kampung, mereka tidak jadi pindah tempat tinggal, karena Rasulullah menjanjikan bahwasanya langkah kaki mereka, jejak telapak kaki mereka yang mereka langkahkan menuju masjid itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh bagi mereka. Pemirsa Tanmiyah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang sahih di sana Rasulullah SAW bersabda, inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautih, bahwasanya di antara hal-hal yang akan menyusul amal soleh seorang muslim meskipun dia telah meninggal dunia, ilman 'allamahu wa nasyarahu. Yang pertama adalah ilmu yang dia ajarkan dan dia sebarkan. Ilmu yang diajarkan oleh manusia dan dia sebarkan ilmu tersebut kepada masyarakat, kepada umat, maka ilmu itu akan disebut dengan athar, akan menjadi athar bagi dia, akan menjadi jejak perjalanan hidup dia dan akan ditulis pahalanya bagi dia. Kemudian wawala dan salihan tarakah, atau dia meninggalkan anak yang saleh yang mendoakan dirinya, memintakan ampun untuk dirinya, memintakan rahmat untuk kedua orang tuanya. Wa mushafan au mushafan warathahu,
atau dia mewariskan mushaf. Dia pernah semasa hidup mewakafkan mushaf, memberikan mushaf Al-Quran kepada orang yang belajar Al-Quran atau kepada masyarakat umumnya, sehingga orang yang menerima Quran dari dirinya membaca Al-Quran tersebut, maka pahalanya pun akan mengalir kepadanya, karena dialah asbab, dialah manusia dapat membaca Al-Quran itu. Au masjidan banah, atau masjid yang dia bangun. Kalaupun dia tidak membangunnya secara sendirian, secara utuh, barangkali dia memberikan pasirnya atau beberapa sak semen atau besi dan lain sebagainya, maka itu bagian daripada dia partisipasi di dalam membangun rumah Allah Subhanahu wa taala. Au baitan libnis sabili banah, atau dia membangun rumah untuk ibnu sabil, yaitu orang-orang yang kehabisan bekal di dalam perjalanan, atau di zaman ini disebut dengan rumah singgah. Maka rumah singgah yang dia bangun, lalu orang-orang yang ingin istirahat di dalam perjalanan mampir di rumah dia, singgah di rumah tersebut, maka dia pun yang menyediakan rumah itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala pahala bagi dirinya meskipun dianya telah meninggal dunia. Kemudian au nahran ajrah, atau sungai yang dia alirkan. Ada sungai yang sudah tidak mengalir, dipenuhi sampah, dipenuhi dedaunan, dipenuhi kotoran dan lain sebagainya, dia keluarkan uangnya, atau dia berusaha sendiri, atau dia mengajak komunitas, atau dia keluarkan uang, sehingga dengan uangnya tersebut sungai tersebut dapat dibersihkan, maka air pun mengalir. Maka pada saat sungai itu mengalir, banyak sekali orang mengambil manfaat, maka dia pun mendapatkan fadilah, keutamaan daripada amal yang dia lakukan. Au sadaqatan jariyatan min malihi fi sihhatihi wa hayatihi, atau sedekah jariah yang dia lakukan semasa hidup, semasa dia sehat. Dia keluarkan sedekah jariah untuk membangun masjid, untuk membangun sekolah, untuk pendidikan anak yang tidak mampu dan lain sebagainya. Maka ini dianggap sebagai hal-hal yang akan menyusul manusia daripada amal soleh tersebut meskipun dia telah meninggal dunia. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Al-Baihaqi, dan dihasankan oleh para ulama. Kemudian jemaah sekalian dirahmati Allah, kita lihat tadi bahwasanya amal soleh yang disebut dengan athar, jejak kita, jejak perjalanan hidup kita ketika di dunia, itu akan mengalir meskipun kita sudah tidak ada lagi, meskipun kita sudah berbeda alam. Namun bagaimana dengan keburukan? Keburukan juga sama. Dia pernah mengajarkan orang korupsi, mengajarkan orang untuk melakukan kezaliman, melakukan perbuatan buruk dan lain sebagainya. Maka orang yang dia ajarin itu lalu berbuat keburukan, maka itu akan dicatat juga si pelakunya dan orang yang memberikan inspirasi dan mengajarkan keburukan tersebut pun akan mendapatkan dosa-dosanya pula. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 25. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liyahmilu awzarahum kamilatan yaumal qiyamah. Hendaklah mereka memikul dosa-dosa mereka, beban-beban dosa mereka secara sempurna pada hari kiamat. Hanya itu? Tidak. Kata Allah, wa min auzaril ladzina yudhillunahum bighairi ilm, dan dosa-dosa orang-orang yang ia sesatkan. Ala sa'a ma yazirun, alangkah buruknya perbuatan dosa yang dia perbuat. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya orang-orang yang mengajarkan keburukan kepada orang lain, orang-orang yang memberikan inspirasi keburukan kepada orang lain, maka dia akan memikul dosanya, dan dosanya sendiri dia akan pikul, dan juga dosa-dosa orang yang mengikuti dan menjadikan dia sebagai teladan dalam hal ini pun akan memikul dosa-dosa orang itu semuanya. Maka hati-hati kalau kita melakukan keburukan, jangan sampai keburukan kita itu dilihat orang, sehingga orang menjadikan keburukan kita itu sebagai contoh, sebagai inspirasi, sehingga itu akan membuat susah diri kita sendiri. Kemudian dalam surat Al-Ankabut, ayat yang mirip dengan ayat yang di atas tadi, di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa la yahmilunna athqalahum
wa athqalan ma'a athqalihim. Benar-benar kata Allah, orang-orang yang berbuat dosa itu mereka akan memikul dosa-dosa mereka, wa athqalan ma'a athqalihim, dan dosa-dosa orang akan dipikulkan juga dengan dosa dia, karena dialah yang memberikan inspirasi, contoh teladan dalam keburukan di dalam maksiat yang telah banyak manusia kerjakan. Wala yus'alunna yaumal qiyamah amma kanu yaftarun, dan pada hari kiamat mereka akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan buruk mereka itu. Nah, jemaah sekalian dirahmati Allah, kita lihat dua ayat tadi telah menjelaskan kepada kita bahwasanya orang-orang yang memberikan inspirasi yang buruk, teladan yang buruk, ajaran yang tidak baik, lalu hal itu ditiru oleh orang-orang, ditiru oleh anak-anak, ditiru oleh remaja, maka hal itu pun akan menjadi sebuah keburukan, sebuah hal yang jelek, sehingga itu akan dicatatkan atas nama dia dosanya, dan dia akan memikul semua dosa orang-orang yang telah dia ajarkan atau dia berikan inspirasi kepada mereka. Kemudian di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Rasulullah, وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ, siapa yang mengajak orang lain kepada dalalah, kepada kesesatan, kana alaihi minal itsmi mithlu athami man tabi'ah, maka dia akan mendapatkan dosa seperti dosa-dosa orang yang mengikuti dia. La yanqusu dzalika min auzarihim syai'a, maka dosa pelaku-pelaku yang mencontoh dirinya tidak akan dikurangi sedikit pun. Kalau pelaku itu mendapatkan dosa 100, maka yang ngajarinnya juga diberikan 100. Maka jemaah sekalian dirahmati Allah, memberikan contoh kepada orang atau kita punya jejak yang buruk, maka ini adalah suatu hal yang sangat berbahaya, dan ini sesuatu yang akan mendapatkan hisab bagi kita pada hari kiamat nanti. Kemudian kita lihat di dalam hadis yang disampaikan oleh sahabat Jarir bin Abdullah, Rasulullah SAW bersabda, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanah." Siapa yang memberikan teladan, siapa yang memberikan contoh di dalam Islam, contoh yang baik, fa'umila biha ba'dahu, lalu setelah itu orang-orang itu yang mencontoh dirinya mengamalkan apa yang dia contohkan, kutiba lahu mithlu ajri man amila biha, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatat pahala-pahala tersebut bagi dirinya. La yanqusu min ujurihim syai', pahala orang yang mencontoh dia tidak dikurangin sedikit pun. Mereka yang mencontoh dan melaksanakannya diberikan pahala 100, kemudian dia yang memberikan inspirasi pun akan diberikan pahala 100 pula. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah, dan siapa yang memberikan contoh di dalam Islam ini dengan contoh yang buruk, fa'umila biha ba'dahu kutiba alaihi mithlu wizri man amila biha, kemudian orang-orang mencontoh keburukan itu, keburukan yang dia contoh tadi, yang dia lakukan, maka pahala-pahala dosa-dosa orang yang mencontoh itu akan dilimpahkan kepadanya, dan mereka orang-orang yang mencontoh itu pun tidak dikurangi pahala dosanya sedikit pun. Mereka pelakunya diberikan 100, yang memberikan contoh juga diberikan 100. Maka jemaah sekalian dirahmati Allah, kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, wa hadzal hadits min qawaidil Islam, hadis ini merupakan kaedah di dalam Islam. Maka seorang muslim hati-hati, jangan sampai dia mencontohkan kepada orang lain sesuatu hal yang buruk, sehingga dia nanti akan menerima balasan atas perbuatan atau keburukan yang dia contohkan kepada orang itu. Kemudian di dalam hadis yang sangat terkenal yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, la tuqtalu nafsun zulman illa kana ala bani adamil awal kiflun min damiha, tidaklah terjadi pembunuhan di dunia ini secara zalim, maka anak Adam yang pertama kali yang mencontohkan pembunuhan itu akan mendapatkan dosanya.
Yang pertama kali mencontohkan pembunuhan di dunia ini adalah Qabil. Dan si Qabil inilah yang mencontohkan perbuatan pembunuhan kepada manusia. Maka setiap terjadi pembunuhan secara zalim di dunia ini, dia akan mendapatkan tanggung jawab atas contoh buruk yang dia berikan kepada manusia itu. Li'annahu kana awwalu man sannal qatl, karena dialah yang pertama kali yang mencontohkan, memberikan teladan membunuh orang secara zalim di dunia ini. Maka jemaah sekalian dirahmati Allah, surat Yasin ayat 12 benar-benar memberikan inspirasi kepada kita, memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya setiap muslim hendaklah dia berusaha sekuat tenaga untuk beramal soleh, kemudian dia melakukan hal-hal yang apabila dia lakukan, jejak perjalanan hidupnya di dunia akan dicatat Allah sebagai amal soleh, sehingga walaupun dia telah wafat, meskipun dia telah tiada, amal solehnya itu akan tetap mengalir kepada dia. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.